Hai sobat, bagaimana kabar? 122 kota kabupaten di 6 provinsi Pulau Jawa dan Bali adalah target dari PPKM darurat ini. 122 kota kabupaten ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena begitu banyaknya penyebaran dari COVID ini di banyak kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Bali. Lalu untuk supaya lebih clear, pemerintah mengklasifikasikan tingkatan dari setiap kota dan kabupaten ini menurut standar WHO. Mereka membagi menjadi beberapa level, dari level 1, level 2, 3, dan 4. Jadi asesmen 1, asesmen 2, asesmen 3, dan asesmen 4. Klasifikasi ini akan menjadi pertanyaan jika kita tidak menyampaikan kepada sobat. Simak apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan tentang asesmen dari level di kota-kota ini agar sobat dapat mengerti dan memahami dengan lebih baik. Saksikan video ini di mana Pak Menteri Kesehatan menyampaikan tentang arti asesmen level tersebut di kota-kota ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti saya nggak tahu masih bisa di-share nggak itu screen-nya ini di screen ya. Jadi berdasarkan guidelines WHO yang baru, level dari krisisnya suatu daerah itu dilihat dari dua faktor besar. Satu, laju penularannya. Yang kedua, daya responsnya atau kesiapan kota, kabupaten untuk merespons. Laju penularan itu diukur 3 hal, yaitu banyaknya kasus konfirmasi yang mundur sebelumnya dulu. Kasus konfirmasi setiap 1.000 penduduk, berapa yang masuk rumah sakit setiap per 100.000 penduduk, dan berapa yang mati. Jadi 3 indikator itu harus konsisten. Jadi kadang-kadang kalau kita itu sebelah kiri itu ya, laju penularan. Kalau kita ternyata kasus konfirmasi testingnya nggak dilaporkan semua, jadi kelihatannya bagus, hijau. Tapi yang masuk rumah sakit banyak, itu kan nggak make sense ya, atau yang mati banyak. Nah akhirnya WHO bilang, untuk indikator grup yang pertama, laju penularan, itu dilihat kasus konfirmasinya berapa. Level 1 di bawah 20 per 100.000, level 2 20 per 50 dan selanjutnya. Tapi dia cek juga yang masuk rumah sakit berapa, dia cek juga yang wafat berapa. Itu satu grup ya. Grup yang kedua adalah, itu geser coba, itu adalah kapasitas responsnya. Jadi berdasarkan, bukan itu tadi sih bilang. Jadi berdasarkan laju penularannya, gimana kapasitas respons dari daerah tersebut? Dia kuat apa enggak? Itu diukurnya adalah positivity rate. Jadi dilihat kapasitas testingnya bagus apa enggak. Kemudian dilihat tracingnya, dia bagus apa enggak? Ya, kuat apa enggak? Kemudian dari bed occupancy rate-nya. Kalau sudah masuk rumah sakit, diukur apa enggak? Nah, dari ke-6 indikator ini, 3 masuk kelompok yang pertama, indikator laju penularan. 3 itu masuk kelompok yang kedua, indikator kapasitas respons. Kemudian kita bisa lihat level 1, 2, 3-nya. Jadi kelihatan itu indikator 3-nya tadi di bawah itu yang Pak Menko maksudkan. Jadi indikator 3 dan 4 adalah yang kapasitasnya terbatas atau sedang dan transmisinya tinggi. Ya. Apa itu? Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Begitu penyampaian yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan tentang klasifikasi asesmen level di setiap kota. Dalam episode ini, Abang mengharapkan
jikalau sobat-sobat setia channel Abang ataupun para YouTuber lain yang tinggal di kota-kota yang Abang sebutkan sebentar lagi, itu dapat membantu dengan mensosialisasikan kepada lingkungannya. Jika sobat YouTuber, ya sampaikan ke channel sobat masing-masing. Namun yang paling concern Abang adalah agar para petani atau nelayan atau peternak yang ada di kota-kota atau kabupaten ini untuk selain waspada atas perkembangan virus atau pandemi ini, juga harus memikirkan bagaimana caranya di dalam mendistribusikan produk-produk pangan ini hingga sampai kepada masyarakat. Jadi karena pandemi ini semakin hari semakin kita tidak mengerti, tentu dibutuhkan kreativitas kepada kawan-kawan atau sobat-sobat petani, nelayan, dan peternak untuk memasarkan dan mendistribusikan hingga ke masyarakat. Tentu alangkah lebih indahnya jika para YouTuber saling kompak dan membantu untuk mendistribusikan informasi ini kepada subscribernya masing-masing. Dari 122 kabupaten kota ini dibagi dua oleh pemerintah. Jadi ada asesmen level 4 dan asesmen level 3. Jadi asesmen level 4 ini adalah asesmen yang paling tinggi. Tentu sobat bisa merangkum dari informasi yang Pak Menteri Kesehatan tadi sampaikan. Lalu kota dan kabupaten apa aja yang masuk di dalam klasifikasi ini? Untuk asesmen level 4 itu ada 48 kota dan kabupaten di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Kota-kota itu atau kabupaten itu adalah satu. Untuk Provinsi Banten itu ini untuk level asesmen 4 ya. Di Banten ada Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang. Ada 3 di Provinsi Banten yang masuk di asesmen level 4. Lalu di Jawa Barat ada Kota Purwakarta. Lalu ada juga Kota Tasikmalaya. Ada juga Kota Sukabumi. Ada juga Kota Depok. Ada juga Kota Cirebon. Ada juga Kota Cimahi. Kemudian Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Karawang, dan Bekasi. Jadi tadi ada Kota Bekasi, ini Kabupaten Bekasi, gitu. Jadi juga tadi bukan Kota Purwakarta, tetapi Kabupaten Purwakarta. Kemudian di DKI Jakarta, ini semua DKI di wilayah DKI Jakarta ini masuk level 4. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, bahkan Kepulauan Seribu. Jadi seluruh provinsi DKI Jakarta ini semuanya masuk level 4 nih. Jadi sobat-sobat yang berada di area itu harap berhati-hati dan waspada. Kemudian ada di Provinsi Jawa Tengah. Itu di Kabupaten Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Klaten, tentu Kabupaten Kebumen, Grobogan, dan Banyumas. Lalu di Provinsi Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu ada di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Kemudian Provinsi Jawa Timur,
itu ada di Kabupaten Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Batu. Kemudian ada 74 daerah dengan asesmen situasi pandemi level 3. 1. Di Provinsi Banten, itu ada Tangerang, ada Serang, ada Lebak, dan Kota Cilegon. Kemudian di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, itu ada Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Kabupaten Bogor, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Lalu kemudian di Provinsi Jawa Tengah, Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Kabupaten Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, dan Banjarnegara. Kemudian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada Kulon Progo dan Gunung Kidul. Lalu Provinsi Jawa Timur, Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, dan Bangkalan. Lalu yang terakhir Provinsi Bali, Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Bangil. Jadi 122 kota kabupaten itu masuk di dalam kriteria level 3 dan 4. Jadi sobat sekalian yang berada dan tinggal di kota-kota yang saya sebutkan tadi, agar mewaspadai tentang perkembangan COVID masing-masing, sehingga kondisi ini tidak semakin parah dari hari ke hari. Tentu aturan atau 14 aturan yang diberlakukan ini di kota atau kabupaten sobat sekalian jangan dianggap remeh. Jadi kita bersama-sama, terutama para YouTuber yang bisa menyampaikan hal ini kepada subscriber masing-masing agar mematuhi 14 aturan PPKM darurat COVID di Jawa dan Bali. Sekali lagi untuk sobat-sobat petani, nelayan, dan peternak, tidak perlu berkecil hati. Bank Tua akan tetap selalu mensupport dan membantu agar alur distribusi hasil panen sobat-sobat sekalian dapat diterima dengan baik ke tangan konsumen seperti kondisi tidak adanya PPKM darurat ini. Begitu sobat, Abang berharap informasi ini
dapat membuat kita segera pulih dan selalu berhati-hati serta mentaati aturan PPKM darurat yang sudah pemerintah canangkan ini. Mari sukseskan bersama, jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum.